Halo guys, assalamualaikum, come back again on my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tutorial Alif Motion pakai lagu Crush. Nah, jadi di sini aku udah nambahin audio dan foto-fotonya, serta aku udah pas-pasin dengan detik-detiknya. So buat kalian yang mau lihat contoh videonya, kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Nah, jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Nah guys, jadi di sini aku udah pasin dengan detik-detiknya. Buat kalian yang mau lihat detik-detiknya, kalian bisa cek di deskripsi, dan untuk audionya kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, di sini kita ke foto yang pertama dulu. Kalian klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Namanya itu efek Ubin atau Tailors. Nah, terus mirrornya kan aktifin. Baru kan keluar, klik efek lagi, tambahkan efek yang ada di blur. Namanya efek motion blur atau buram gerak. Kalau udah, kalian klik titik 3, terus pilih salin efek, dan kalian terapin ke semua foto-fotonya. Nah, ini udah aku terapin ke semua foto-fotonya. Langsung aja kita kembali ke foto yang pertama. Kalian klik move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian putar menjadi positif 50 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan keyframe-nya akan pojokin. Terus kalian ke transisi yang ketiga, kalian tambahin 4 keyframe di awal, di tengah-tengah 2, beserta di akhir. Nah, di awalnya kan kecilin kayak gini, baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus yang di tengah yang ini kalian besarin, terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, yang ketiga. Baru kalian ke yang akhir, kalian kecilin. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar, kalian klik efek lagi, tambahkan efek yang ada di move or transform. Namanya efek oscillate atau ombang-ambing. So di sini untuk sudutnya kalian nolin, dan untuk magnitude-nya kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian fullin, terus di akhirnya itu kalian pojokin menjadi 1,00. Baru kalian keluar, klik efek lagi, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Namanya itu efek squeeze atau remas. Oh iya guys, maaf banget kalau suara aku nggak kelihatan kentara gitu, soalnya aku lagi flu. Maaf banget ya guys. Kalian klik aja, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Keluar. Nah, di akhir, di awalnya kalian tambah menjadi 0,230 ya. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar ke foto yang kedua. Nah, kita ke foto yang kedua, kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu tuh. Di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, keyframe-nya kalian pojokin. Terus di sini kalian pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Dan di sini kalian mulai di sini, terus klik tanda tambah, tambahkan shape yang persegi. Nah, di sini kalian bagi dua shape-nya. Terus di sini untuk shape, ini shape-nya akan klik move and transform ke transisi yang ketiga. Kalian besarin dulu, kira-kira ada 710 ya guys. Terus di kalian klik transisi yang kedua, kalian putar menjadi positif 45 derajat.
baru kalian bagi dua sama fotonya, baru kalian samain dengan durasinya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita ke yang foto pertama dulu. Kalian pilih satu shape dan satu foto, terus kalian pilih yang di tengah. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik shape-nya dulu, masking groupnya, kan klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Terus kalian ke move and transform, tambahin keyframe jauh dan di akhir. Di awalnya tuh kalian ke atasin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. BTW di sini efek ubinnya kalian hapus aja ya guys, yang di masking groupnya. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke foto yang di bawah, kalian ke move and transform, tambahin keyframe jauh dan di akhir. Di akhirnya kalian turunin, tadi kan ke atasin, sekarang kalian turunin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gini, ini di foto yang kedua juga. Di foto yang kedua tuh, yang ketiga maksudnya kalian klik, terus pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Baru mata-matanya kalian klik satu shape, terus satu foto, dan pilih yang di tengah. Kalau udah, kembalikan ke posisinya. Dan di masking groupnya kalian klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek, dan efek ubinnya kalian hapus saja. Kalau udah, ke move and transform, ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya ini kalian turun aja kayak gini ya guys. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, kita ke fotonya yang bukan masking group, kalian ke move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian ke atasin aja, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah di sini kalian tekan lama mata-matanya dari masking group dan fotonya. Terus ini ada 3 pilihan, kalian pilih yang di yang pertama. Kalau udah jadi kayak gini, kalian klik efek lagi, terus pilih titik 3, lalu pilih tempel efek. Kalau udah kan keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe jauh dan di akhir. Ini kalian putar menjadi negatif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini guys. Ke foto yang selanjutnya, kalian klik move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe jauh dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi 45 derajat positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah, kalian klik fotonya, terus klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp, namanya tuh efek reorientasi bidang, dan efeknya kan katasin. Baru kan tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan tambahin sampai 50 positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya kalian tambahkan efek, klik efek yang yaitu kan tambahin efek reorientasi bidang, dan efeknya kalian katasin dulu. Terus kalian pilih yang rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai 50 positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian keluar, terus fotonya ini kan tambahkan efek lagi, yaitu yang ada di distortion warp, namanya efek ubin putar atau tail rotate. Nah di sini ukurannya kan ubah menjadi 2,8. Kalau udah, kalian klik yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Kalau udah jadi kayak gitu kan, ke yang pertama dulu, kalian klik efek, ke ubin putarnya, terus rotasinya kalian nolin dulu. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai 135,0 derajat. Dia ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kalian ke yang bawah, klik efek yang ubin putarnya itu, rotasinya kalian ubah dulu menjadi 225,0 derajat. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian
em, rotasinya kalian ubah dulu menjadi 360 ya guys, 0 derajat. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian ubah menjadi 225,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gini, di sini di yang atas kalian klik efek lagi, tambahkan efek yang ada di prosedural, namanya efek papan dam. Baru di sini ukurannya kalian samain, yaitu 2,8. Terus di sini punch outnya kalian aktifin. Jadi hasil kayak gini. Baru di sini tuh kalian ke foto yang selanjutnya, kalian klik efek dulu, tambahkan efek ubin putar atau tailless dan rotate maksudnya. Dan di sini ukurannya akan ubah menjadi 2,8. Kalian klik yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Nah, yang di atas kalian klik efek, klik ubin putarnya. Dan di sini rotasinya akan ubah dulu menjadi 225,0 derajat. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya akan tambahin menjadi 360,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ke foto yang selanjutnya, yang di bawah maksudnya, klik efek, klik ubin putar. Rotasinya kalian ubah menjadi 135,0 derajat. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian nolin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, yang ketiga maksudnya. Baru kalian kembali ke foto yang di atas, tambahkan efek papan dam atau checker. Ukurannya tuh kalian ubah menjadi 2,8. Baru kalian klik punch outnya, kalian aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar dulu. Terus di sini kalian klik lama foto yang di atas dan yang di bawah. Kalian pilih yang kotak pertama, terus kalian kembalikan. Baru kalian klik efek, klik titik 3, lalu pilih tempel efek. Terus kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya akan besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah ke foto yang selanjutnya, kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kecilin kayak gini, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, di sini kalian pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Dan kalian pilih yang di atas dulu, klik efek, tambahkan efek yang ada di matte mask key. Namanya tuh efek usap atau wipe. Nah, di sini untuk akhirnya kalian ubah menjadi 50,0. Kayak gini. Kalau udah, kalian tambahkan efek dulu yang ada di distortion warp. Namanya efek reorientasi bidang. Dan efeknya akan katasin. Kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di sini kalian pilih yang B. Kalian tambahin di akhirnya menjadi 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalian ke yang bawah, tambahkan efek yang sama yaitu reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin. Tambahin keyframe di awal dan di akhir, kalian pilih yang B. Nah, ini yang di akhirnya akan kurangi menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian klik terus pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Dan yang di atas sama, kalian tambahkan efek usap dulu atau wipe. Dan untuk akhirnya kalian samain yaitu 50,0. Terus kalian tambahkan efek lagi yaitu efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin dulu. Lalu kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan kurangi menjadi negatif 50. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kan ke yang bawah, tambahkan efek reorientasi bidang. Katasin dulu efeknya. Pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan tambahin menjadi positif 50. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini aku mau nambahin overlay. Nah, di sini udah aku tambahin overlay. Kalian klik overlaynya, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Namanya efek peta pemindahan. Langsung aja kalian ketambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai 500.
Dan kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, terus from centernya atau dari tengahnya kalian aktifin. Baru kalian ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, yaitu efek peta pemindahan. Terus kalian tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan from centernya atau dari tengahnya kalian aktifin. Terus kalian klik fotonya, tambahkan efek yang ada di distortion ruang, namanya efek cubit atau tonjolan. Nah di sini untuk radiusnya kalian kurangin aja menjadi 1000,250, dan untuk kekuatannya kalian nolin dulu, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Terus yang di akhirnya kalian kurangi menjadi negatif 1,00, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya atau yang terakhir, tambahkan efek cubit atau tonjolan juga. Di sini radiusnya juga kalian samain, yaitu 10,250. Tapi di sini kalian tambahin dulu kekuatannya menjadi 0,80. Tambahin keyframe di awal dan di akhirnya kalian kurangi menjadi 0,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi ya sih kayak gini. Kalau udah di sini kalian sisain sedikit di akhir, terus kalian klik tanda tambah, pilih di sini kalian pilih yang ini, pilih shape, terus kalian klik titik 3, lalu pilih fill screen. Dan di sini kalian pangkas aja, terserah. Dan di sini kalian klik color fill, pilih yang ini. Dan di sini kalian keluar ke blending and opacity, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Dan di akhirnya tuh kalian kurangin menjadi 0, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah jadi ya sih kayak gini. Nah guys, ini tuh udah jadi. Nah untuk hasilnya kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Nah sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.